wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibullah. Saya mengajar di SD Smart Auladi. Saya termasuk CGP Angkatan 11 Kota Cirebon. Perkenalkan, nama saya Denny Fikri Fakhrudin dari SMA Negeri 6 Kota Cirebon, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Cirebon. Perkenalkan, saya Raditya Nuzul Pradana dari SMK Cendekia Kota Cirebon, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Cirebon. Kami akan mendemonstrasikan supervisi akademis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat Denny. sore. Selamat sore. Sehat Pak Habib? Alhamdulillah luar biasa sehat. Pak Denny, gimana Pak Denny? Sehat? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Oke. Pak Habib, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi ya, terkait pra-observasi sebagai karena saya sebagai observer atau sebagai supervisor dan Pak Habib sebagai coaching. Ada beberapa yang ingin saya diskusikan. Yang pertama terkait dengan rubrik penilaian coaching. Ya. Adapun rubrik penilaian yang pertama adalah saya harap ya, dalam pelaksanaan coaching Bapak mengikuti atau sesuai dengan paradigma berpikir coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga dapat memaksimalkan potensi dari coachee itu sendiri. Dan saya harap pelaksanaan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu menentukan tujuan, yang kedua adalah identifikasi, dan dapat merencanakan sebuah aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Dan terakhir saya harap Bapak Habib dapat atau mampu hadir penuh dalam kegiatan coaching. Ya. Oke, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak Habib. Yang pertama adalah terkait kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Habib. Ya, baik, terima kasih Pak Denny. Terkait ketika saya melakukan coaching nanti bersama Kuci, saya harapkan 3 kompetensi ini bisa saya terapkan, yaitu present kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke. Baik Pak Habib. Adapun terkait bagian spesifik yang ingin dilihat atau diobservasi lebih detail terkait apa Pak Habib? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dari ketiga ini mungkin lebih mengarah ke mengajukan pertanyaan berbobot, karena dari situlah akan menggali dari pernyataan-pernyataan Kuci itu sendiri. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak Habib ya. Bagaimana indikator bahwa Pak Habib telah dapat mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin Pak Habib lakukan gitu? Indikatornya apa? Dari indikator tersebut harapannya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan kepada coach ini dapat menggali dari permasalahan yang coach alami, kemudian coach ini mendapatkan solusinya sendiri dari pernyataan coach itu sendiri. Oke, berarti tujuannya agar coach itu dapat mendapatkan solusi sendiri Pak ya. Oke, baik. Luar biasa kegiatan atau diskusi kita sebelum observasi. Semoga nanti pelaksanaan observasi atau coaching dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Terima kasih Pak Habib. Sama-sama Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Radit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Habib. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah raganya sehat, cuman ya mentalnya sedikit agak ini ya, harus dibenahi sedikit gitu ya. Gitu Pak. Apa nih yang tadi Pak Radit menyampaikan mentalnya agak sedikit terganggu. Kira-kira nih apa sih penyebabnya Pak? Ya, jadi gini Pak, mengapa saya sampaikan demikian? Karena ketika
ini ya ada timbul keresahan ya ketika di proses pembelajaran, yaitu ada beberapa anak memang motivasinya masih belum maksimal seperti itu. Berarti terkait mengenai motivasi belajar siswa ya Pak ya. Oke, baik Pak. Harapan dari Pak Radit sendiri terkait percakapan kita ini, tujuannya apa sih, harapan yang ingin dicapai oleh Pak Radit dari percakapan ini? Ya, dari sesi kita berdiskusi seperti ini ya, saya harapannya bisa sedikit mengungkapkan gitu ya keluh kesah saya sebagai pengajar gitu, ketika di kelas ternyata proses pembelajaran yang sudah saya rancang ternyata masih ada beberapa kendala gitu, seperti tadi motivasinya masih kurang gitu ya. Mungkin dari siswanya memang belum nyampe gitu materinya yang saya sampaikan seperti itu. Jadi sharing pengalaman saja biar apa yang saya hadapi saat ini bisa ada sedikit masukan nanti dari Pak Habib seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak, perjuangan seorang guru. Walaupun memang kita sudah merencanakan, tadi Pak Radit sendiri menyampaikan, tetapi tetap motivasi belajar siswa itu sendiri belum terpenuhi. Gitu, Pak. Terkait motivasi belajar ini Pak, sebenarnya apa sih dari yang Pak Radit alami, apa sih penyebab motivasi belajar siswa ini belum terbentuk di pembelajaran Bapak? Baik. Kalau motivasi yang saya amati, motivasi siswa ini memang materi yang saya sampaikan mungkin masih cenderung teacher center, artinya saya sebagai guru masih pembelajarannya masih kontekstual, masih metode ceramah seperti itu. Jadi bisa jadi siswa saya tersebut memang motivasinya belum muncul gitu ya. Jadi masih transfer ilmu seperti gelas kosong aja kayak gitu. Mereka ada ya jadi bosen terus tidak termotivasi seperti itu. Menurut Pak Radit nih, kira-kira untuk menumbuhkan pembelajaran yang baik itu idealnya seperti apa sih Pak? Oke. Kalau pembelajaran yang baik dan ideal ya harapannya bukan satu sumber saja dari guru sebenarnya. Jadi biar siswa itu lebih termotivasi, lebih ada daya juang untuk berpikirnya, menggali materi, supaya mereka bisa terlibat berpikir seperti itu, bukan materi pembelajarannya harus menunggu gurunya. Jadi biar ya itu harapannya biar supaya siswa termotivasi, ya mungkin saya agak sedikit memodifikasi nanti kegiatan belajar mengajarnya agar bisa tersampaikan dan siswa itu lebih termotivasi lagi. Salah satunya tadi Pak Radit sampaikan terkait inovasi. Iya. Memang inovasi ini mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk mengembangkan motivasi belajar siswa tersebut. Terkait skala nih Pak, jika kita rating skala 1 sampai 10 dari kondisi motivasi belajar siswa yang Bapak Radit alami ini ada di skala berapa? 1 sampai 10 nih Pak. Ya, kalau kita bicara skala dengan kondisi yang masih di awal, artinya belum saya obrolkan seperti ini, bisa hasilnya itu di angka 5. Angka 5. Masih sangat kurang gitu ya, karena memang materi yang saya sampaikan cenderung satu arah gitu, belum ada timbal balik dari siswa, yaitu tadi dengan masih saya yang fokus, masih saya yang sebagai pusat
penyampaian informasi seperti itu. Oke, tadi Pak Radit menyampaikan skala 5. Iya. Nah, tentunya harapannya ada kenaikan nih Pak. Betul. Ada kenaikan ya. Nah, apa sih langkah-langkah yang sudah dilakukan ataupun yang nanti akan dilakukan oleh Pak Radit untuk meningkatkan skala yang tadi Pak Radit harapkan dari skala 5 tersebut? Iya. Ya, tentu harapannya ada peningkatan gitu ya Pak ya. Harapan saya ketika pembelajaran di kelas, saya lebih coba untuk mereka terlibat aktif gitu ya, terlibat aktif itu yang pertama. Kemudian yang keduanya membangun kelompok diskusi. Jadi tema yang sudah saya sampaikan itu didiskusikan dengan tim yang sudah dibentuk gitu ya, membuat diskusi aktif. Yaitu harapannya untuk itu tadi biar menumbuhkan motivasi untuk pembelajaran saya. Oke, berarti adanya keterlibatan aktif dari siswa tersebut dengan membentuk kolaborasi kelompok. Betul. Ya? Oke. Kira-kira nih Pak, untuk menjalankan hal tersebut, apa nih rencana Bapak ke depannya? Ya, rencana saya ke depannya itu tadi dengan sedikit mengubah gaya belajar, gaya saya mengajar itu tidak lagi terpusat oleh saya, gitu ya. Saya menyampaikan tema-temanya, kemudian nanti dibangun dengan grup diskusi seperti itu. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih Pak untuk berproses untuk pelaksanaan dari apa yang sudah Pak Radit rencanakan tadi? Baik, untuk waktu sendiri ini bisa saya asumsikan atau saya prediksikan 2-3 minggu, artinya hampir 1 bulan akan saya coba terlebih dahulu dari rencana saya tersebut. Jikalau masih butuh sedikit peningkatan ya akan diperpanjang berapa hari. Berarti kalau misalnya pun tidak tercapai itu akan ada tindak lanjut. Betul, ya akan tindak lanjut. Untuk harapan dari ketercapaian tadi, komitmen apa nih yang setidaknya Pak Radit terapkan dalam mewujudkan motivasi belajar tersebut? Oke. Komitmen saya ya tentunya setelah dari rencana tadi harapannya saya bersama peserta didik itu bisa melaksanakan dengan disiplin kayak gitu ya, sesuai yang saya prediksikan 2-3 minggu itu tadi. Jikalau Pak ini ketika Pak Radit menerapkan komitmen tersebut dengan siswa dan tidak tercapai, adakah lagi komitmen dengan yang lain, misalkan dengan guru yang lain ataupun dengan rekan-rekan yang lain itu kira-kira bisa tidak diterapkan seperti itu Pak? Ya, ketika proses selama nanti akan perubahan seperti itu, tentunya saya melibatkan beberapa rekan. Misalkan memang ini ternyata seminggu belum maksimal, ini saya sharing lagi dengan teman sejawat kayak gitu. Di mana nih yang menjadi masih jadi hambatan seperti itu. Oke, baik Pak. Ternyata dari apa yang dialami Pak Radit terkait motivasi belajar siswa, kemudian Pak Radit sendiri sudah menyampaikan terkait rencana-rencananya, harapannya memang dapat berjalan dengan baik ya Pak ya. Iya, betul, kemudian dapat menumbuhkan motivasi belajar siswanya itu sendiri. Nah, oke Pak, mudah-mudahan dari apa yang Pak Radit sampaikan terkait rencana itu dapat berjalan dengan baik. Kira-kira dari proses perbincangan kita ini gimana nih perasaan Pak Radit? Alhamdulillah perasaannya sudah sedikit lega gitu ya, dengan mengungkapkan masalah yang sebenarnya sudah jadi dari sejak awal gitu ya, biar
biar tidak menjadi beban pikiran seperti itu. Ya, setelah perbincangan ini harapannya dari saya pribadi nih Pak, saya ingin tahu lebih lanjut dari apa yang sudah Pak Radit rencanakan tadi. Dalam prosesnya. Saya pun banyak belajar dari Pak Radit nih. Nanti dari prosesnya itu akan menjadi feedback saya sendiri. Iya Pak, sama-sama Pak. Mudah-mudahan bisa diterapkan untuk bersama. Iya, betul sekali. Mungkin itu saja ya Pak Radit ya. Baik, terima kasih Oke, Bapak. baik. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Baik Bapak. Dari apa yang sudah dijalankan dari proses Pak Radit. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Habib. Waalaikumsalam Pak Denny. Gimana perasaannya tadi setelah pelaksanaan coaching dengan Pak Radit? Ya alhamdulillah dari sesi coaching tadi cukup membuat saya berpikir nih Pak Denny terkait memberikan feedback pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk membantu Kuci itu sendiri menemukan solusi terkait apa yang dia alami. Mudah-mudahan cukup memuaskan. Amin. Oke, apa yang Pak Habib sudah lakukan terkait ketercapaian indikator yang tadi sebelumnya pas pra-observasi ingin dicapai gitu Pak? Seperti yang disampaikan di awal, saya sudah mencoba menerapkan prinsip coaching itu sendiri, seperti halnya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Kemudian saya pribadi pun sebagai seorang coach berusaha untuk menerapkan kompetensi inti, yaitu present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dari penyampaian coachee, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke. Ya, kalau dari pengamatan saya selama pelaksanaan coaching yang Pak Habib lakukan dengan Pak Radit, beberapa alur kita sudah dilakukan dengan sangat baik dan rencana aksi juga udah disolusikan berupa pembelajaran yang aktif, betul ya Pak ya. Kemudian kolaborasi kelompok dan tanggung jawab pun rencananya sudah ada, yaitu sekitar kurang lebih 1 bulan Pak ya, menurut catatan saya. Kira-kira dari pelaksanaan sebelumnya, pelaksanaan coaching dengan Pak Radit, kira-kira apa yang ingin ditingkatkan lagi dari kompetensi Pak Habib? Ya, saya sebagai seorang coach Pak, kompetensi yang ingin dikembangkan lebih lanjut terkait mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot ini, menurut saya sebagai kunci untuk menemukan solusi dari coach itu sendiri. Jadi ketika kita banyak menggali dari apa permasalahan yang dialami oleh coach sendiri, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach ini dapat terbuka dan menemukan solusinya itu sendiri. Oke, berarti mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Betul, Pak. Semoga dengan kegiatan ini Pak Habib dapat meningkatkan kompetensi yang diinginkan. Oke. Perlu banyak pengalaman Pak. Iya, memang butuh waktu Pak ya. Betul sekali. Oke, baik Pak Habib, terima kasih atas waktunya. Semoga keinginan, cita-cita yang Pak Habib inginkan semuanya tercapai. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Radit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Habib. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Pak Radit, langsung saja. Ya. Di sini saya berperan sebagai pengamat yang ingin melihat proses coaching yang dilakukan oleh Pak Radit bersama Pak Denny. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan rubrik dalam observasi nanti. Untuk proses coaching nanti dengan Pak Denny, harapannya dari indikator yang saya sampaikan ini, yaitu saya harapkan Pak Radit nanti sudah memiliki prinsip seorang coaching. Salah satunya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian tentu saja seorang coaching ini memiliki kompetensi inti,
yaitu present, di mana seorang coach itu harus memiliki kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, terkait proses coaching nanti, harapannya Pak Radit menyampaikan percakapan dengan alur Tirta. Kemudian izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan Pak Radit sebelum Pak Radit melaksanakan coaching nanti. Boleh Bapak. Yang pertama, kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Pak Radit ini apa saja? Ya, baik. Terima kasih Pak Habib selaku observer gitu ya. Untuk kompetensi yang nanti akan coba saya gali dengan coach gitu ya dalam proses coaching gitu. Di antaranya adalah saya akan coba mendengarkan aktif gitu ya. Kemudian proses kreatif serta menggali potensi maksimalnya supaya si coach ini bisa mengeluarkan semua permasalahannya, dapat enjoy nanti ke depannya dengan sedikit saran mungkin nanti yang bisa saya sampaikan seperti itu. Oke. Yang kedua Pak, untuk bagian kompetensi mana nih yang akan dikembangkan secara spesifik oleh Pak Radit? Ya, yang ingin saya kembangkan secara spesifik untuk nanti di tahapan coaching, yakni saya akan mencoba menggali tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coach itu sendiri. Pertanyaan berbobot ya Pak Radit ya. Baik. Nah, untuk tolak ukur sendiri nih Pak, tolak ukur indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Radit seperti apa? Tolak ukurnya harapan saya ketika nanti proses coaching berlangsung itu saya hanya umpan ya, jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mana nanti dari coach sendiri bisa ada jalan keluarnya ya, kemudian bisa meringankan sedikit dari masalah yang sedang dihadapi oleh coachnya itu. Oke, baik itu saja Pak Radit. Ya. Mudah-mudahan untuk sesi coachingnya berjalan dengan baik. Betul. Kemudian coach sendiri dapat menemukan solusinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan Pak Radit. Oke, terima kasih. Sama-sama. Silakan dijalankan untuk coachingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Radit. Oke, selamat sore Pak Denny. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat, Pak Radit. Ya. Pak Radit gimana hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Ini nambah-nambahnya Pak Denny masih terbawa suasana nih. Iya. Gitu ya Pak ya. Oke. Baik, di sini kita akan coba sharing gitu ya Pak Denny ya. Apa saja nanti permasalahan-permasalahan yang muncul gitu. Kemudian solusi dari Pak Denny nanti seperti apa kayak gitu ya, supaya dari obrolan ini menghasilkan sebuah indikator ketercapaian ya nanti yang harapannya bisa ditindaklanjutin untuk Pak Denny ke depannya gitu ya. Baik, di sini sebelumnya saya akan menyampaikan ya maksud dari coaching kita sore hari ini gitu ya. Yang pertama kita akan menggali situasi awal gitu ya. Apa saja nanti yang akan Pak Denny sampaikan terkait selama di kelas atau di sekolah seperti itu. Ya, kemudian mengidentifikasi dari permasalahannya apa saja penyebab-penyebabnya. Kemudian rencana aksi dalam
kedepannya ya, setelah Pak Denny menyampaikan masalah tadi, apa saja sih yang poin-poinnya untuk bisa dilaksanakan ketercapaiannya seperti itu. Dan yang terakhir, tanggung jawab atau komitmen Pak Denny nanti bagaimana untuk melanjutkan ya dari rencana aksinya tersebut. Oke, bisa langsung dimulai ya Pak Denny ya. Silakan, siap Pak, siap. Baik. Masalah apa nih Pak di kelas kira-kira? Saya akhir-akhir ini masih terganjal Pak, karena memang anak-anak di kelas itu yang saya amati kurangnya atau terkait privasi belajar anak itu masih tidak begitu signifikan, masih di bawah harapan gitu Pak. Seperti itu kira-kira situasi atau permasalahan yang saya hadapi di lingkungan kelas. Baik, artinya masih ada yang belum pas nih dari keberhasilannya ya. Iya, betul prestasi Pak. belajar siswa. Prestasi belajar siswa aja Pak. Nah, apa saja nih indikator-indikatornya tuh? Yang pertama itu anak pada saat saya memberikan penjelasan teori itu saya pikir anak itu paham akan teori yang saya sampaikan. Nah, tapi namun pada saat penerapannya saya lihat, saya pantau keliling satu-satu, ternyata anak itu masih kurang dalam penerapan atau aplikasi dari konsep yang sudah dipelajari di kelas gitu Pak. Gitu. Seperti itu. Kelas berapa ini Pak Denny? Saya kebetulan mengajar kelas 12 Pak, 12 IPS. Ya. Kelas 12 ya, Ya, kelas 12 artinya IPS. sudah siswanya sudah bisa dewasa gitu ya. Betul sekali Pak. Oke, menurut Bapak nih apa yang membuat tadi banyak siswa yang memang keberhasilannya masih kurang kayak sebenarnya? Ya. Yang saya amati dari satu persatu siswa yang ada di kelas saya itu ternyata mereka memang materi prasyaratnya, hitungan aljabarnya itu masih sangat lemah, sehingga konsep yang mereka dapatkan terkait aplikasinya itu sangat susah sekali Pak, karena memang konsep prasyaratnya mereka masih lemah gitu Pak. Itu yang saya amati di kelas gitu Pak. Gitu. Kemudian ada hal lain nggak kira-kira yang masih bisa memunculkan potensi anak itu memang masih belum berhasil nih prestasi belajarnya? Ya, kemudian saya juga mencoba untuk observasi ke anak, tanya ke anak, amati lagi, ternyata mindset mereka masih menganggap matematika itu susah. Oh, masih jadi, susah ya? Belum apa-apa udah mereka menganggap susah duluan. Jadi untuk menerima materi mereka agak pesimis gitu Pak. Jadi karena memang mindset pertama itu susah gitu Pak. Susah dulu susah, ya. gitu. Seperti itu Pak. Nah, dari kelas 12 ini Ya. jumlah pesertanya berapa itu Pak Denny? Saya mengajar 3 rombel untuk kelas 12 Tiga rombel, Pak, ya. 3 rombel gitu. Setiap rombel itu terdiri dari 36 siswa estimasi. 36 siswa Ya, gitu. betul Pak. Lumayan banyak ya, di Ya, sini ya. betul. Lumayan banyak. Oke, nah kalau di skala nih, dari 1 sampai 10, ketika terjadi permasalahan ini berapa tuh yang bisa diiniin sama Pak Denny? Kalau saya amati anak-anak tuh terkait materi prasyarat masih di level 4 sih Pak. Masih di level 4 di ya? level 4 yang masih menurut saya itu cukup rendah untuk tingkatan anak kelas 12 gitu Pak. Seperti itu. Oke, ya. Kemudian, nah nanti setelah tadi sudah disampaikan permasalahannya, rencana apa nih Pak Denny ke depannya untuk merubah dari skala 4 tadi menjadi ya mungkin jadi 8 atau 9? Yang saya harapkan itu skala kemampuan anak itu di level 8 Pak minimal.
apa yang saya lakukan, saya mencoba menangani permasalahan yang terlebih dahulu. Jadi karena memang permasalahannya adalah materi prasyarat yang kurang, jadi saya akan mencoba untuk meningkatkan atau menguatkan materi prasyarat dari anak-anak itu sendiri. Dan yang kedua, karena memang mindset mereka matematika itu susah gitu. Maka saya akan mencoba untuk merubah mindset mereka, merubah paradigma mereka yang tadinya susah. Saya mencoba kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan, sehingga mereka happy menjalaninya. Diharapkan perasaan susah itu, paradigma susah itu bisa dihilangkan sedikit demi sedikit, seperti itu. Betul. Oke, kemudian jangka waktu dari Pak Denny sudah mencoba merencanakan berapa lama kira-kira waktu yang diperlukan? Saya mencoba untuk strategi yang saya akan terapkan itu sekitar estimasi 1 bulan, Pak. 1 bulan. Siklus 1 bulan. Jadi kalau misalkan saya per 1 bulan saya melakukan evaluasi. Jadi kalau misalkan 1 bulan saya coba mencari evaluasi mana yang kurang, mana yang harus ditingkatkan untuk strategi berikutnya, seperti itu, Pak. Seperti itu ya. Ya. Nah, semisal dari rencana waktu 1 bulan itu ternyata masih perlu penyesuaian lagi. Betul. Apa nih tanggapan dari Pak Denny nanti? Saya akan mencoba mencari solusi yang lain, mencari taktik yang lain. Sekiranya dari hasil 1 bulan sebelumnya itu apa nih yang progres yang naik di antara siswa. Untuk proses progres yang naik saya akan tebalkan lagi strateginya. Untuk yang turun saya akan mencoba strategi yang lain. Seperti itu. Oke, mungkin itu ya Pak Denny, cukup kegiatan coaching kita hari ini. Harapan saya semoga proses atau rencana yang sudah Pak Denny kembangkan bisa tercapai selama 1 bulan. Misal mungkin nanti memang di perjalanannya 1 bulan itu membutuhkan tambahan mungkin nanti bisa saya sedikit kasih masukan seperti itu ya Pak Denny. Sebelumnya saya terima kasih Pak karena memang proses coaching ini memberikan bantuan kepada saya sangat banyak sekali melalui bagaimana strategi untuk meningkatkan prestasi belajar siswa yang memang permasalahan itu yang saya alami sekarang gitu Pak. Iya, benar sekali gitu. Baik Pak Denny, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan coaching hari ini. Kalau misal nanti ada yang ingin disampaikan lagi, misalkan keluh kesahnya, ya kita bisa sesi ngobrol bareng gitu. Siap. Terima kasih Pak Radit. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Radit, cukup menarik percakapan tadi Pak Radit dengan Pak Denny. Saya amati dari permasalahan Pak Denny itu terkait mengenai keberhasilan prestasi belajar siswa. Iya, betul sekali. Dari percakapan coaching tadi dengan Pak Denny, ada beberapa pertanyaan nih Pak. Apa sih yang sudah dilakukan selama coaching oleh Pak Radit nih? Dan indikator ketercapaian yang diinginkan. Iya. Baik, terima kasih Pak Habib sudah memfasilitasi di pasca observasi ini. Ya tadi memang menarik sekali ya kegiatan coaching yang saya lakukan dengan Pak Denny. Itu yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah menjalin kemitraan gitu ya, berusaha menjadi pendengar yang baik, kemudian menggali proses kreatif dari coach yaitu Pak Denny itu sendiri, kemudian mencari potensi-potensi maksimal dari Pak Denny di sela kasus-kasus yang atau masalah-masalah yang memang sedang dihadapinya dari keberhasilan prestasi belajarnya tadi. Untuk kompetensi intinya sendiri, Pak Radit? Kompetensi intinya di sini saya sudah presence ya, keterlibatan penuh, kemudian
mencoba mendengarkan keluh kesah dari Pak Denny selaku coach itu tadi. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul memang ketika keberhasilan prestasi belajar di kelas beliau itu memang masih kurang seperti itu. Oke, baik Pak Radit, dari catatan saya pun sama halnya seperti yang disampaikan oleh Pak Radit tadi. Tadi Pak Radit sudah terbangun terkait prinsip coachingnya dari segi kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Dan untuk kompetensi inti dari seorang coach sendiri, Pak Radit sudah ada presentnya, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, mudah-mudahan dari proses ini Pak Denny mendapatkan solusinya sendiri. Betul. Dan merasa terfasilitasi ya dari percakapan dengan Pak Radit. Nah, pada saat tadi juga saya sudah melihat terbangunnya kemitraan yang baik tuh tanpa adanya kasta dari Pak Denny dengan Pak Radit. Kalau Pak Radit itu saya lihat. Kemudian untuk proses kreatif sendiri dari Pak Radit sudah menyampaikan dengan baik, kemudian sudah menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memaksimalkan potensi yang ada di dalam coach itu sendiri. Oke, begitu Pak Radit. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua nih, dari proses yang Pak Radit lakukan dari coaching tadi dengan Pak Denny, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan dari Pak Radit? Baik, untuk kompetensi saya menjadi coach gitu ya, yang perlu saya gali, saya kembangkan lagi di sini adalah dari yang 3 tadi itu, di sini saya cuman ingin menebalkan di pertanyaan berbobot, karena memang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah gitu ya, bisa menggali lebih dalam terkait perihal atau hal-hal yang memang dialami oleh si coach itu yang memang perlu saya sedikit harus latih lagi ya Pak di pertanyaan berbobot ini, seperti itu. Berarti perlu adanya latihan yang berkelanjutan ya Pak ya untuk menjadi seorang coach. Oke, baik, terima kasih Pak Radit. Mudah-mudahan kompetensi yang ingin dikembangkan ini bisa menjadi cerminan bagi Pak Radit untuk mengembangkan kedepannya dengan jam terbang yang lebih. Siap, baik, sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Radit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Denny. Selamat sore Pak Radit. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, Pak Radit ya? Gimana Pak Radit? Alhamdulillah saya juga sehat. Gitu, ya. Oke. Baik Pak Denny gitu ya, kita akan coba melakukan kegiatan pra-observasi gitu ya, yang nanti buat untuk Pak Denny sampaikan kepada coach terkait kegiatan coaching nanti seperti itu. Iya. Oke, kita langsung mulai aja ya Pak Denny ya. Siap Pak. Di sini di pra-observasi itu yang pertama kita akan coba menggali gini ya, rubrik terkait penilaian coaching gitu ya. Nah, rubrik penilaian coaching ini ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada proses kreatif. Nanti di sini saya akan coba mengamati gitu ya Pak Denny bagaimana proses kreatifnya. Kemudian yang kedua kemitraan, membangun komunikasi ya dengan coachingnya. Kemudian menggali potensi apa saja yang bisa dikembangkan nanti dari si coach tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada rubrik penilaian untuk alur tirtanya sendiri ya, buat acuan Pak Denny nanti untuk menanyakan apa saja yang ingin disampaikan seperti itu.
alur cerita tuh ada apa aja sih? Yang pertama dari tujuan, nanti Pak Denny sampaikan tujuan coaching itu bagaimana, kemudian mengidentifikasi masalah-masalahnya, kemudian setelah teridentifikasi masalah gitu ya, dipecah lagi, dilanjutkan dengan rencana aksinya bagaimana nanti yang akan disampaikan oleh coach seperti itu. Dan yang terakhir adalah Pak Denny nanti coba menanyakan tindak lanjut atau tanggung jawabnya ya dari si coach tersebut gitu ya. Nah, untuk kompetensi coachingnya ini yang akan dikembangkan oleh Pak Denny ketika nanti coaching apa aja? Baik, Pak Radit, terima kasih. Saya ingin mengembangkan potensi terkait kehadiran penuh dari diri saya dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, sehingga dengan pertanyaan berbobot saya harap coach itu bisa menemukan solusinya sendiri. Oh gitu ya. Ya, jadi yang akan Pak Denny jadi patokan nanti untuk kegiatan coaching yaitu di kehadiran penuh, penuh sama pertanyaan berbobot gitu ya. Ya, betul. Baik. Lalu yang ingin spesifik terus digali dengan coachingnya apa? Ya, saya pengen, karena memang kemampuan saya itu masih kurang di mengajukan pertanyaan berbobot, saya pengen menggali terus terkait lebih spesifiknya adalah bagaimana cara kita mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Seperti itu. Itu ya. Jadi nanti bisa dilihat dari proses coaching gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Denny susun gitu ya, bisa dicerna dengan baik tidak dari coachingnya nanti seperti itu. Kemudian yang terakhir ini Pak Denny, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan disampaikan nanti. Saya kan tadi ingin mengembangkan potensi pertanyaan yang berbobot. Saya harap antara coach dan saya itu ada sifat keterbukaan sehingga coach itu mau cerita semua dari A sampai Z terkait permasalahan yang ia hadapi dan mampu menggali sendiri potensinya bagaimana menyusun strategi atau bagaimana cara solusi untuk menyelesaikan masalah dari coach yang dihadapi itu sendiri. Oke, baik, bagus Pak Denny sudah mempersiapkan semua itu untuk kegiatan coaching kita kali ini. Selamat bekerja ya Pak. Udah pertanyaan-pertanyaan tadi semoga bisa membantu sedikit dari permasalahan yang coach alami. Ya, terima kasih Pak Radit atas arahannya. Kita tunggu ya Pak ya nanti Pak di proses coaching sambil saya nanti mengamati. Itu saja mungkin Pak Denny dari kegiatan pra observasi kita kali ini. Nanti akan saya amati di kegiatan supervisi dan setelah supervisinya atau di pasca supervisi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Denny. Gimana kabarnya hari ini Pak Habib? Alhamdulillah baik. Hanya saja ada sedikit kejanggalan yang menyebabkan saya ingin mengobrol dengan Pak Denny. Itu sih Pak Denny. Oke, kira-kira apa yang menjadi keluh kesah atau yang bikin Pak Habib resah selama ini gitu Pak? Iya Pak Denny, sedikit bercerita. Saya mengajar di sekolah dasar swasta, di mana sekolah saya ini adalah sekolah inklusi. Ketika mata pelajaran penjas ini Pak Denny, tentunya anak-anak yang berkebutuhan khusus kan ketercapaiannya berbeda ya, terkait tujuan pembelajaran. Di mana di sekolah saya ini untuk anak yang berkebutuhan itu ada pendampingnya, Jadi yang menjadi kejanggalan oleh saya selaku guru penjas terkait keselarasan antara tujuan pembelajaran yang saya terapkan dengan apa yang didapat oleh anak ABK tersebut. Pak Denny. Berarti secara langsung tujuan coaching kita itu ya mencari solusi nih antara keselarasan antara tujuan pembelajaran gitu ya dan materi yang diperoleh gitu ya, mungkin seperti itu ya.
Mungkin di kegiatan kelas atau ada permasalahan gitu, ada indikasi ini tidak selaras, itu menurut Pak Habib itu seperti apa? Sepengamatan saya sih Pak Denny ya, ketika penyampaian pembelajaran itu kalau secara umum mah sudah sesuai menurut saya pribadi, hanya saja mungkin ada miskonsepsi, miskomunikasi dengan pendamping ABK itu sendiri. Nah, seperti halnya kalau misalkan saya menyampaikan pembelajaran itu sudah sesuai dengan capaiannya dan tujuan pembelajarannya, dan pendamping ABK ini sudah merujuk ke tujuan pembelajaran yang saya terapkan. Hanya saja sesuai ritmenya itu, kalau misalkan pendamping ABK itu hanya sekedar menurunkan level untuk tugas geraknya. Hanya saja ketika penerapan itu saya lihat banyak ketidaksesuaian, sehingga tidak ada ketercapaian ketika pembelajaran yang didapat oleh anak ABK pada khususnya Pak Denny. Seperti itu. Kalau misalnya saya izin untuk mereng ya, rentang antara 1 sampai 10, kira-kira ketidakselarasan yang terjadi di kelas Pak Habib itu kira-kira di posisi berapa Pak? Ya, kalau melihat secara keseluruhan dari beberapa pertemuan itu mungkin bisa terlihat skala 6 Pak. Skala 6. Dan yang Pak Habib harapkan itu di posisi berapa Pak? Harapannya di posisi 9. Posisi 9 ya. Oke, baik, posisi 9 ya, cukup tinggi juga Pak ya. Terkait posisi 9 itu mungkin tentu Pak Habib punya standarisasi, punya indikator-indikator pada saat ini terdapat di posisi 9 nih. Kira-kira indikator yang Pak Habib harapkan sehingga keselarasan antara Pak Habib dengan pendamping ABK itu di posisi 9 itu kira-kira seperti apa Pak? Untuk mencapai angka 9 itu mungkin konsistensi saya berkolaborasi dengan pendamping ABK tersebut untuk selalu mengkomunikasikan di setiap tujuan pembelajaran yang ingin diterapkan dalam pembelajaran tersebut. Artinya adanya komunikasi yang berkelanjutan Pak antara saya dan pendamping ABK tersebut, agar setiap pembelajaran yang dinikmati atau dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus tersebut selaras. Walaupun memang ketika pembelajaran secara umum dengan anak-anak yang normal tersebut, anak-anak berkebutuhan khusus ini akan terpisah. Tapi tidak apa-apa, yang terpenting itu adalah kesesuaian terkait tujuan pembelajarannya. Acuannya adalah itu. Untuk mencapai angka 9 tersebut ya mungkin saya untuk kedepannya bisa selalu mengkomunikasikan secara konsisten, selalu mengingatkan untuk bisa sesuai terkait materi yang diajarkan. Oke, baik. Berarti indikator posisi 9 yang pertama adalah terjadi komunikasi yang berkala dan konsisten Pak ya. Betul. Dan yang kedua kesesuaian antara tujuan pembelajaran ya, antara yang berbasis yang ABK dengan yang reguler, mungkin seperti itu Pak ya. Oke. Mungkin dari Pak Habib sendiri punya ide atau kira-kira untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sekarang itu seperti apa? Barangkali Pak Habib punya ide atau solusi gitu Pak. Oke. Mungkin dari dari pengalaman yang terjadi ini saya mendapatkan pembelajaran kalau memang toh itu banyak sekali sering terjadi miskomunikasi terkait tujuan pembelajaran. Mungkin kedepannya saya akan lebih melibatkan pendamping ABK ini untuk merumuskan bersama terkait turunan dari capaian pembelajaran ini menjadi tujuan pembelajaran terkhusus untuk yang ABK-nya. Jadi walaupun memang secara pembelajaran umum tidak sama, tetapi levelnya ini yang sekiranya masuk ke dalam anak berkebutuhan khusus ini dapat tercapai, sehingga akan sama nih, akan sama tujuan pembelajarannya, seperti itu Pak. Mungkin akan bisa
terjalin keselarasannya itu dengan berkolaborasi dengan pendamping ABK tersebut. Berarti salah satu strateginya adalah kolaborasi antara pendamping ABK terkait yang pertama adalah merumuskan antara CP sehingga turun menjadi TP gitu Pak ya. Merumuskan bersama. Jadi kalau sebelumnya kan memang pendamping ABK ini hanya menerima jadi tujuan pembelajaran yang saya buat. Mungkin untuk kedepannya ya akan saya ajak untuk merumuskan bersama gitu Pak Denny. Ya kira-kira mungkin ada target waktu terkait proses membangun keselarasan itu atau seperti apa? Target waktu mungkin? Untuk targetnya mungkin bisa dalam waktu seminggu terkait rumusan tujuan pembelajaran yang sudah saya buat ini, saya bisa langsung mengajak pendamping ABK-nya untuk bisa merumuskan bersama. Mungkin seminggu cukup untuk merumuskan bersama. Target waktunya yang tadi kita Pak Habib rencanakan adalah 1 minggu gitu ya. Kalau misalkan mungkin 1 minggu masih belum sesuai dengan harapan Pak Habib, kira-kira ada strategi lanjutan atau seperti apa gitu Pak? Ada tindak lanjut yang saya lakukan mungkin dari segi evaluasi bersama pendamping ABK tersebut. Kalaupun toh memang tidak terlaksana, saya bisa meminta bantuan untuk kepala sekolah untuk bisa menyampaikan bersama-sama berdiskusi terkait permasalahan ini. Seperti itu. Terima kasih Pak, cukup menarik ya diskusi kali ini ya. Saya juga mendapat gambaran ternyata di kelas Pak Habib ada reguler dan ada yang ABK ya. Itu karena di sekolah saya itu masih belum ada Pak. Jadi nanti mungkin kita bisa berkolaborasi lagi, bisa berdiskusi lagi. Mungkin itu saja coaching dari saya. Semoga semua ilmu kita bermanfaat dan strategi yang Bapak jalankan itu bisa berjalan dengan maksimal dan tercapai tujuan yang Bapak inginkan. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Denny sudah menemani saya melalui percakapan ini yang bermanfaat. Saya pun tergambarkan dan bisa lebih tercerahkan untuk kedepannya itu akan seperti apa Pak Denny. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Denny. Tadi Pak Denny sudah melakukan kegiatan pengamatan dengan coachingnya yaitu Pak Habib. Itu ya. Nah, sekarang tiba saatnya. Kalau tadi kita di awal sudah menyampaikan apa saja nih yang jadi acuan rubrik untuk kegiatan coaching Pak Denny kali ini. Nah, saat ini kita akan lanjut ke tahapan pasca observasi gitu ya Pak. Nah, di sini tadi ketika melakukan coaching nih Pak Denny dengan Pak Habib, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tersebut? Oke, baik, terima kasih Pak Radit ya. Berdasarkan indikator yang sudah saya sampaikan di kegiatan pra-observasi, salah satunya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Pada saat pelaksanaan coaching tadi, saya sudah mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan menurut saya itu sudah muncul, itu diindikasikan dengan keterbukaan dari Pak Habib sendiri dan selain itu juga terciptanya solusi dari permasalahan Pak Habib yang diciptakan oleh Pak Habib sendiri. Baik. Seperti itu. Iya. Tadi sudah sempat saya amati gitu ya ketika proses kegiatan coaching berlangsung, memang sudah terrangkum semua ya terkait tadi kemitraan. Pak Denny sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan ngobrolnya juga enak gitu ya. Pertanyaannya nggak terlalu kaku banget gitu ya, sudah seperti teman sendiri untuk diajak ngobrol atau rekan guru sejawat seperti itu. Kemudian juga berusaha menggali potensi-potensi yang sudah disampaikan oleh coach terkait permasalahannya sehingga coach tersebut bisa menganalisis sendiri dari masalah, kemudian
tindak lanjutnya nanti akan seperti apa, bagaimana seperti itu dari kasusnya terkait keselarasan tujuan pembelajaran itu ya dengan anak yang berkebutuhan khusus. Terjadi miskonsepsinya kan di situ tadi Pak Denny juga sudah mencoba menggali gitu ya permasalahan-permasalahan mungkin yang ditimbulkan lagi apa seperti itu. Baik, secara keseluruhan hasil tadi yang saya amati terkait kegiatan coaching juga sudah berjalan dengan lancar gitu ya Pak ya. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang Pak Denny selaku coach nanti kedepannya akan dikembangkan lagi? Oke, yang saya ingin kembangkan lagi kedepannya adalah terkait kehadiran penuh. Dan satu lagi masih karena memang saya masih merasa belum maksimal untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi saya fokus ke kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Ya, berarti kompetensi yang Pak Denny nanti akan kembangkan lebih lanjut lagi yaitu terkait menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot gitu ya. Betul. Untuk menggali lagi masalah-masalah serta potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri ya. Betul. Baik, mungkin itu saja ya Pak Denny kegiatan saya selaku observer gitu ya. Tadi sudah menyampaikan di awal perannya seperti apa, kemudian saya sempat mengamati kegiatan Pak Denny coaching dengan Pak Habib selaku coach, dan sekarang sudah menyampaikan poin-poin yang sudah dilaksanakan oleh Pak Denny tadi. Mungkin itu saja Pak Denny, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih Pak Radit. Semoga praktik baik ini terus berjalan dan tidak berhenti sampai di sini, karena memang saya sendiri juga membutuhkan arahan untuk mengembangkan potensi dari diri saya sendiri. Baik, sama-sama Pak Denny, kita akan coba bersinergi lagi gitu ya. Saya juga berterima kasih sudah bisa melakukan pengamatan ini ya terkait kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Denny hari ini. Mungkin itu saja ya Pak Denny, kita bisa bertemu lagi mungkin nanti di kegiatan coaching berikutnya. Semoga nanti pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan disampaikan juga bisa diutarakan dengan jelas seperti itu. Itu saja Pak Denny, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.